bahwa Indonesia saat ini, dan tidak hanya Indonesia, tapi dunia juga sedang dilanda adanya virus COVID-19. Oh. Ya, sudah banyak sekali informasi mengenai apa itu COVID-19, kemudian bagaimana gejalanya, bagaimana penularannya. Nah, yang kita bahas kali ini apa, Dr. Stella? Tentang mitos dan fakta tentang COVID-19. Ya, mitos dan fakta ini perlu Anda ketahui karena banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya tidak benar atau tidak tepat. Nah, seperti apa nih pernyataan yang pertama nih yang banyak beredar di masyarakat? Ya, pernyataan pertama yang paling sering dan paling populer, kalau kita hidup di iklim panas atau tropis, kita tidak akan terinfeksi COVID-19. Nah, gimana? Nah, ini gimana nih menurut Anda nih? Anda yang tinggal di hawa tropis, wah tempat saya ini panas, kemudian amanlah kita tidak akan terkena untuk virus COVID-19 karena virus ini kayaknya akan mati di sini. Jadi pernyataan ini sebenarnya tidak tepat. Betul. Ya, ini adalah mitos. Ya, karena kita tahu semua area ya, ini hawa dingin, hawa panas itu berisiko untuk terkena atau hidupnya virus COVID-19. Betul. COVID-19 menginfeksi seluruh area maupun iklim panas, iklim dingin ataupun area manapun. Ya, jadi Anda tetap harus waspada ya, dimanapun Anda tinggal, apakah di hawa dingin, di hawa panas, tetap Anda harus waspada. Nah, kemudian statement yang berikutnya, ini tadi berkaitan masih dengan suhu juga. Ya, kemudian karena kalau di hawa panas tidak terkena virus ini, kemudian Anda berusaha untuk memanaskan diri dengan mandi air panas. Iya, mandi berendam air panas ya. Katanya itu akan membunuh virus si COVID-19 ini, Dok. Iya. Nah, statement ini adalah merupakan mitos. Jadi ini tidak tepat ya. Jadi mandi air panas malah kulitnya rusak ya. Iya, berendam lama-lama paling lama berapa lama sih kita bisa berendam, itu juga tidak tepat ya. Jadi tetap mandi untuk menjaga kebersihan Anda dengan menggunakan sabun, air mengalir, kemudian tidak perlu harus dengan air yang panas ya. Dengan mandi dengan menggunakan sabun, maka kuman-kuman di tubuh kita akan hilang. Nah, Dok, menyambung iklim tropis nih. Kalau iklim tropis kan banyak nyamuk tuh. Nah, itu dia. Sekarang ada lagi yang bilang, jangan-jangan kalau ada, kita nih udah self isolation nih, misalnya sendiri di rumah, atau ada nyamuk menggigit si yang sudah kena COVID, terus gigit kita, kena COVID nggak kita? Ya, sama sekali tidak ya. Jadi nyamuk bukan suatu agent atau perantara untuk penyebaran virus COVID-19 ya. Jadi tetap nyamuk itu untuk penyakit demam berdarah, malaria, ya itu nyamuk. Tapi kalau untuk COVID-19 tidak ada kaitannya dengan nyamuk. COVID-19 ditularkan melalui droplets. Ya, jadi dari bersin, batuk, ataupun dari lendir yang dikeluarkan dari saluran nafas. Jadi tidak ditularkan oleh nyamuk. Ya, jadi sahabat Mika nih ya, informasi yang saya sampaikan, saya dengan terus saya sampaikan ini sudah approve oleh WHO ya. Jadi ini bukan berdasarkan pendapat saya, pendapat Dr. Stella, tapi WHO menyatakan seperti itu ya. Jadi Anda harus yakin apa yang disampaikan oleh WHO karena ini adalah badan yang mengurusi kesehatan untuk seluruh dunia. Oke, nih statement berikutnya apa, Dr. Stella? Nah, yang paling populer nih kalau ibu-ibu hamil datang nih. Dok, kalau saya mandinya pakai desinfektan atau mandi alkohol untuk seluruh badan, aman nggak sih? Jadi si COVID nggak bakal nempel nih. Nah, gimana nih kira-kira? Ya, ini sih kelihatannya buat sahabat Mika yang sangat parno kali ya, yang sangat panik kali ya. Waduh, katanya kalau tangan aja bisa membersihkan kumannya, gimana kalau dipakai untuk seluruh badan? Yang ada, hati-hati ya, mandi dengan alkohol, dengan desinfektan itu bisa mengiritasi mukosa kita ya, daerah mulut, daerah mata, daerah hidung, itu hati-hati ya. Jadi tidak benar mandi menggunakan desinfektan, menggunakan alkohol, ini akan membebaskan tubuh kita terhadap virus COVID-19 tadi. Ya, jadi mandi seperti biasa. Penggunaan desinfektan tangan misalnya, hand sanitizer harus sesuai dengan rekomendasi. Jadi jangan seluruh badan diolesi desinfektan atau hand sanitizer ya. Sesuai dengan namanya hand sanitizer, maka digunakan di tangan saja. Iya, lagi boros juga kalau dipakai buat sebadan-badan ya. Udah mas sekarang lagi susah, lagi mahal, waduh, cukup untuk cuci tangan aja. Oke, nah berikutnya ini adalah kita bicara mengenai yang paling hot nih sekarang. Pokoknya kalau masuk ruangan, cetot dulu thermal scanner. Nggak hanya masuk rumah sakit ya, masuk bank, masuk kantor, mall, apa semua. Walaupun memang sebaiknya jangan kemana-mana ya. Tapi kalau masih ada yang beraktivitas, itu biasanya di tempat-tempat itu akan ditembak cek suhunya. Ya. Apakah thermal scanner itu alat yang tepat untuk mendeteksi seseorang terkena virus corona atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Ya, jadi thermal scanner hanya mengukur suhu saja.
Ya, jadi diukur nih, ya alatnya juga jangan nempel, jadi alatnya hanya jarak ini, kemudian kita akan tahu berapa suhunya. Kalau ada peningkatan suhu, jadi normal itu di bawah 37,5. Kalau di atas 37,5 kita sebut ini ada peningkatan suhu dan itu demam. Nah, sebaiknya kita mewaspada. Demam tidak satu-satunya gejala disebabkan oleh COVID-19. Ya, tapi kalau ada demam, maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Dan sahabat Mika juga harus tahu bahwa inkubasinya si virus COVID ini memakan waktu 2-10 hari. Nah, jadi 2-10 hari itu si penderita tidak demam, sehingga saat dilakukan thermal scanner lolos-lolos saja. Tapi sebenarnya dia sudah membawa virus tersebut. Makanya itulah pentingnya self isolation. Ya, jadi artinya suhu ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi ya. Tetap ini efektif untuk men-screening dalam jumlah yang cukup massal ya, paling tidak dari suhu. Tapi bukan berarti kalau suhunya tinggi itu karena corona atau COVID-19, suhu yang normal pun juga belum berarti dia terbebas dari corona. Jadi ini bukan alat untuk mendeteksi adanya virus corona pada seseorang. Kemudian, nah ini saking orang takut ya. Dan ini jadi seru karena ibu-ibu di pasar marah-marah. Harga bawang putih naik, dokter. Katanya bawang putih itu bisa ngobatin atau mencegah corona atau si COVID-19 ini. Nah, gimana tuh? Ya, jadi ini bawang putih. Bawang putih ini mempunyai sifat antimikroba. Ya, jadi artinya tubuh kita terhadap mikroba ini akan menjadi lebih baik. Tapi untuk virus corona ini sampai saat ini belum ada data yang menyatakan seperti itu. Ya, jadi artinya boleh Anda mengkonsumsi bawang putih secukupnya ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tapi bukan berarti kemudian aman terbebas untuk virus corona. Kemudian ada lagi nih, yang orangnya mungkin saking paniknya, saking khawatirnya, kemudian dia katanya penularannya melalui hidung ya, karena kalau bersin, kalau kita batuk, jadi dia kemudian membersihkan hidung dengan air garam atau kumur-kumur dengan air garam. Ini karena tujuannya adalah untuk menghindari atau membersihkan virus COVID-19 tadi ya. Menurut Anda gimana? Benar atau salah? Nah, jadi sebenarnya mencuci hidung ataupun kumur air garam itu maksudnya tujuannya mungkin antiseptik kali ya dok ya. Nah, tapi tidak mengobati ataupun mencegah tertularnya si COVID-19 ini. Nah, memang ada beberapa literatur tapi masih terbatas mengatakan bahwa apabila kita terkena influenza biasa atau penyakit batuk pilek biasa, ini membantu pemulihan. Ingat, pemulihan bukan mencegah infeksi ataupun mencegah penularan. Iya. Jadi Anda boleh melakukan itu, tapi tidak menjadi sesuatu yang memastikan bahwa Anda akan terbebas dengan virus COVID-19 ini. Nah, kemudian ini kalau berkaitan dengan COVID-19 ini juga ada yang mengatakan, oh kalau orang tua, anak-anak kecil, kemudian ada beberapa orang atau golongan orang tertentu yang memang dia berisiko tinggi susceptible, untuk susceptible. Ya, berdasarkan data WHO, ini semua orang, tua, muda, pria, wanita, ya di tempat hawa dingin, hawa panas, semua itu berisiko untuk terkena virus COVID-19. Memang ada beberapa orang yang memang dia punya penyakit kronis sebelumnya. Misalnya orang dengan asma, orang dengan penyakit darah tinggi, orang dengan penyakit jantung yang memang fungsi-fungsi organ internalnya itu sudah ada gangguan. Nah, kemudian untuk anak kecil juga, anak kecil yang memang dia daya tahan tubuhnya anak kecil yang prematur, ibu hamil dengan kondisi-kondisi yang memang lemah, ya misalnya ibu hamil yang mual muntah hebat, yang nggak masuk makanan minuman, itu daya tahan tubuhnya kan tentunya akan turun. Nah, ini juga ada orang-orang yang mendapatkan kemoterapi ya, orang-orang yang memang secara umum daya tahan tubuhnya turun. Nah, dia ini akan berisiko untuk lebih mudah terkena virus COVID-19. Oke, ya tetap kita harus jaga stamina kita untuk supaya lebih baik ya. Lanjut nih dok, dari kelompok umur kan tadi ada bayi, ada juga lansia nih. Nah, kelompok lansia ini banyak nih sekarang lagi populer. Gimana kalau kita vaksinin mereka dengan vaksin pneumococcus? Ya, vaksin pneumococcus dan juga vaksin influenza. Betul, katanya supaya melindungi mereka dari si COVID-19 ini. Jadi WHO menyatakan bahwa vaksin-vaksin tersebut hanya untuk pneumonia dan hanya untuk influenzanya saja. Tapi belum atau bukan untuk virus COVID-19.